Halo semuanya, kembali lagi sama gua di Detektif Aldo dan hari ini gue mau ngomongin sebuah combat sport ya atau olahraga bela diri yang nggak bisa dibilang olahraga bela diri juga ya, orang membela dari apa gitu ya. Tapi ini sebuah olahraga yang dibilang sama banyak orang itu adalah sebuah olahraga tolol ya. Kenapa? Karena ya di sini katanya lu cuman ngegampar-gamparin orang, digampar-gamparin orang, udah begitu aja lu ambil ancang-ancang aja yang jauh yang penting ya. Ya betul sekali, yang mau gue bahas di sini adalah slap fighting, slap battle atau slap apapun itulah karena liganya udah mulai banyak ya. Nah, dari olahraga yang sangat tidak masuk akal ini, kalau kita telusuri lagi sebenarnya banyak kerugian yang ada di olahraga ini, terutama dari sisi keamanan dan juga kesehatan para atletnya. Dan bahkan ini tuh kayak ajang geger otak aja gitu jadinya ya. Tapi di saat yang bersamaan dengan keamanan yang kayak gitu, di saat yang bersamaan olahraga yang asalnya dari Rusia ini, itu malah akhirnya jadi olahraga resmi sekarang. Yang bahkan di Amerika sendiri udah ada pertandingan resmi yang dipromotorin sama Dana White alias bos dari UFC coy. Dan bahkan di beberapa waktu ke belakang juga olahraga ini udah ada di Indonesia. Yang promotornya itu One Pride MMA. Jadi gimana pembahasannya soal slap-slapan competition ini yang kata banyak orang itu adalah olahraga yang tolol katanya kalau lu baca di komen-komennya gitu ya. Mari kita simak di video ini. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau ngomongin yang namanya combat sport, kayaknya akhir-akhir ini Indonesia lagi rame banget sama olahraga yang satu ini. Karena memang udah mulai banyak promotor yang menjadikan olahraga ini jadi gede dan akhirnya diminati sama banyak kalangan di Indonesia. Karena kan dari waktu yang cukup lama juga TV One itu udah bikin One Pride MMA, udah gitu sekarang juga udah ada Beyond gitu ya, udah ada HW Sport, ada Baku Hantam Championship dan pokoknya udah mulai banyak lah yang tertarik sama combat sport lah. Dan makin banyak juga masyarakat yang akhirnya nyemplung ke olahraga bela diri karena nonton-nonton tayangan tersebut. Nah, tapi dari seluruh combat sport di bumi ini kan makin banyak juga variasi dan juga peraturan yang dimodifikasi dari zaman dulu. Supaya lebih menarik dan juga relevan sama orang-orang yang nonton. Dan ada satu olahraga yang menurut gue mungkin sangat tidak masuk akal, yaitu adalah slap fighting atau pertandingan saling gampar. Terus pertanyaannya kenapa tidak masuk akal gitu kan? Mari kita jelaskan satu persatu. Nah ini intinya udah jelas lah, karena kalau di boxing itu kan lu saling tinju gitu. Di Muay Thai ada saling sikut, saling lutut gitu. Di gulat lu saling banting, di sumo lu saling hantem, dorong-dorongan gitu kan. Di jiu-jitsu tuh bisa saling piting dan seterusnya dan seterusnya. Dan di olahraga bela diri yang gua mention barusan kan jelas masing-masing atlet itu harus menyerang sebanyak-banyaknya dan bertahan sekuat-kuatnya juga. Jadi kasarnya lu harus ngenain pukulan sebanyak-banyaknya dan harus menghindari pukulan sebanyak-banyaknya. Tapi beda sebenarnya dengan olahraga yang mau kita bahas yang satu ini. Karena di sini itu lu sama sekali nggak bisa melindungi diri sendiri, nggak bisa bertahan juga, dan yang bisa lu lakuin buat menang adalah bertahan dari gamparan-gamparan yang lu terima supaya nggak KO dengan komuk lu yang mungkin sudah bengep-bengep, pembuluh darah udah pecah, kuping budek gitu kan. Oke, sebelum kita lanjut ke unikan ya yang ada di pertandingan seleb-seleban ini, gue coba jelasin dulu kenapa ini combat sport bisa ada dan eksis. Jadi dari yang beredar di jagat internet, slap fighting ini tuh awalnya dimulai dari Rusia. Dan ya udah begitu doang, mereka cuma saling gampar-gamparan sampai ada yang tumbang salah satu. Nah, karena mulai ada komunitasnya, akhirnya ini slap fighting mulai nyebar dan akhirnya bisa masuk ke sosmed, bisa masuk ke TV dan akhirnya mulai komersil. Dan ada akhirnya beberapa promotor combat sport yang ngedanain slap fighting ini buat jadi pertandingan resmi dan ada regulasinya. Dan salah satu promotor yang tertarik sama olahraga yang gak masuk akal ini adalah Dana White, salah satu promotor combat sport terkaya di bumi. Nah, si Dana ini ngasih nama pertandingan yang satu ini dengan nama Power Slap. Dan si Power Slap ini secara resmi itu berdiri di tahun 2023 kemarin.
Untuk peraturannya sendiri di Power Slap itu ada kelas berat sama kayak MMA. Udah gitu ada minimal umur peserta di angka 18 tahun dan mereka juga di sana harus pakai perlengkapan keamanan kayak mouth guard dan juga pelindung telinga dari kapas dan peserta juga dilarang pakai minyak-minyakan, pelembab, gel, salep atau apapun yang bisa bikin licin kecuali petroleum jelly yang dipakein sama panitia. Dan kalau kalian nggak tahu petroleum jelly itu apa, petroleum jelly itu Vaseline yang tutupnya biru dan warnanya bening-bening butek gitu lah ya. Nah, dari peraturan yang udah gue share barusan aja, kalian harusnya tahu kalau ini combat sport itu sangat-sangat tidak aman. Karena ya lu beneran kayak begitu doang safety equipmentnya. Gak ada head guard atau apapun yang bisa ngelindungin lu. Terus pertanyaannya dari situ kan kenapa nggak aman? Kalau gitu kan berarti semua combat sport tanpa head guard yang profesional berarti kan nggak aman dong. Nah, di sini ceritanya beda. Karena kan namanya juga combat sport ya, dimana harus lu bisa yang namanya menghindari tendangan, bikin yang namanya nangkis pukulan, bisa gerak sana sini gitu. Nah, di sini terjadi itu cuman lu saling gampar doang tanpa bisa nangkis, tanpa bisa menghindar atau ngapa-ngapain gitu. Apalagi kalau kita lanjut ke peraturan soal posisi bertahan yang diperbolehkan. Lu bisa lihat kalau posisinya itu sangat-sangat tidak menguntungkan si orang yang digampar, terutama dari sisi keseimbangannya. Karena kalau lu tahu tinju atau bela diri berdiri lain kan biasanya ada kuda-kuda tuh di mana salah satu kaki lu lebih maju dari kaki yang lain. Sedangkan di sini pesertanya itu harus beneran berdiri tegap. Kedua kakinya harus sejajar alias tidak boleh dalam posisi kuda-kuda. Terus dagu lu juga harus beneran dalam posisi terbuka seterbuka-terbukanya gitu kan. Jadi kayak lagi mau digamparin jenderal gitu. Maksud gua kalau lu belajar bela diri aja biasanya dagu itu harus nempel sama leher dan bahu itu harus dinaikin supaya bisa nangkis serangan ke kepala. Di combat sport yang satu ini yang jadi aturan itu malah kebalikannya semua. Makanya sebenarnya power slap dan slap fight lain itu juga banyak menjadi kontroversi di dunia combat sport. Terutama dari komunitas-komunitas combat sport lain yang ngerasa kalau ini tuh olahraga yang goblok banget katanya. Dan bahkan ada juga yang beranggapan kalau ini olahraga tuh jadi oksimoron gitu. Karena di satu sisi namanya itu slap fight alias tarung gampar. Tapi di satu sisi lain itu gak bisa bertahan dan malah jadi kayak main catur gitu. Jadi bukan fight gitu karena ada gilirannya. Dan sedikit fun fact juga ya, si Dana White ini juga jadi bulan-bulanan netizen di tahun 2023 waktu dia bikin acara gampar-gamparan ini. Karena 1 minggu setelah acaranya mulai, dia tuh ketahuan ngegampar bininya sendiri di nightclub. Makanya nama Power Slap ini sampai sekarang pun akhirnya tidak terlalu baik. Nah terus kalau tadi dari sisi bertahan alias defense yang sama sekali nggak ada gitu ya. Sekarang gue coba jelasin dari sisi yang ngegampar. Masih merasa aneh sebenarnya gue ngebahas olahraga ini ya. Jadi intinya nih ya, kegoblokan selanjutnya juga ada dari sisi yang ngegampar. Karena dari aturannya sendiri juga udah bahaya banget sebenarnya. Ini lu coba baca sendiri di bagian the palm and fingers must make contact and impact simultaneously with the palm landing in permitted target area and the heel of the hand landing on or past the chin but not deeper than the chin. Yang intinya bagian telapak tangan dan jari lu itu harus membuat kontak di saat yang bersamaan ke muka lawan lu. Udah gitu bagian heel of the hand alias tulang karpal yang ada di atas pergelangan tangan lu itu juga boleh kena asalkan jangan terlalu dalam posisinya. Yang dengan kata lain ya ini mah udah bukan ngegampar lagi tapi lebih ke open hand hook ya. Udah kayak tinju tapi yang jadi senjata bukan bogem tapi telapak tangan dengan tulang keras di atas pergelangan. Makanya gak heran kalau salah satu pertandingan slap fighting ini juga jadi rame banget di tahun lalu. Dimana ada satu pertandingan yang berjalan sekitar 30 menit. Bayangin lu setengah jam saling gampar sama lawan lu ganti-gantian. Udah gitu muka lu mau tau kayak gimana nih. Lu lihat sendiri bagaimana bentukan komuknya. Setengah jam gampar-gamparan. Sampai kayak habis ketabrak L300 itu mukanya. Ya lu bayangin aja lah dihajar berkali-kali secara cuma-cuma tanpa bisa bertahan. Udah gitu gamparannya juga udah kayak ditinju gitu rasanya ya. Jadi mending MMA sekalian gitu. Maka dari itu akhirnya sejak ini olahraga itu mulai gede namanya, mulai banyak juga dokter dan ahli kesehatan yang beneran concern dan bilang kalau olahraga ini mah emang harusnya nggak ada dan tidak boleh ada. Doing what? Like fighting? You're in the slap of it. The guy says, you're okay. No, he's not okay. You're lying to him. Bahkan ini aktivitas gampar-gamparan juga nggak bisa dianggap olahraga. Karena ini mah udah bukan rahasia umum lagi. Kalau combat sport yang striking begitu mah pasti sangat-sangat beresiko buat bikin otak lu itu kena damage dari waktu ke waktu. Makanya gak heran kalau atlet-atlet tinju atau olahraga lain kayak American football yang kepalanya kena hantam terus, itu pasti banyak yang ngalamin gejala atau bahkan penyakit yang berhubungan sama fungsi otak yang berkurang di kemudian hari. Concussion lah. Itu lu kalau menonton ada filmnya Will Smith ya, Concussion ya. Nah karena
Ya lu bayangin aja di olahraga kayak tinju itu aja ya, kalau lu sampai jatuh karena kena pukul itu wasit bakal ngasih 10 hitungan buat ngelihat kalau lu masih kuat fight atau enggak. Sedangkan di sini lu dikasih 60 detik buat recovery dan masuk lagi ke pertandingan. Ya maksud gue itu tinju aja kan ada alasannya kenapa cuman 10 detik supaya bisa tahu kalau si fighter yang jatuh itu masih kuat apa enggak. Sedangkan di sini lu malah dikasih waktu yang lebih lama jadi si peserta itu juga bisa recover dulu. Ya mungkin kalau secara jangka pendek di saat lu tanding itu lebih menguntungkan lu karena lu bisa recover kesadaran lu lebih lama gitu kan. Dan masih ada waktu juga biar lu kagak sepoyongan dulu. Tapi kalau kita ngomong ke jangka panjang, lu bayangin orang udah mau KO karena digampar, udah konkas juga otaknya udah geter gitu ya. Ini malah disuruh lanjut ngegampar dan digampar lagi. Kan orang mah bisa beneran geger otak parah di jangka panjangnya. Udah gitu selain daripada masalah otak pun combat sport yang satu ini tuh bisa dengan sangat mudah bikin cedera lain dari mulai gendang telinga pecah karena tekanan udara yang tiba-tiba naik pas digampar sampai keretak atau patah tulang tengkorak atau rahang lu. Apalagi kalau tangannya gede-gede banget gitu. Nah, tapi kalau balik lagi ngomongin kerusakan otak atau CTE atau chronic traumatic encephalopathy gitu ya. Agak sulit teman tuh namanya. Sampai saat ini itu sebenarnya belum ada studi yang bisa ngitung indikator kerusakan otak itu kayak gimana. Dan otak itu bisa dicek kalau pas si orangnya tuh udah meninggal doang dengan cara di otopsi, dibedah. Jadi sampai sekarang itu pun belum ada dokter atau ilmuwan yang tahu batas maksimal yang bisa dijadiin threshold supaya atlet-atlet ini nggak ngerusak otak mereka sendiri. Jadi nggak ada tuh yang namanya batas digampar per minggu berapa, batas sparring per minggu berapa, batas dipukul di kepala per minggu berapa. Nggak ada batasan yang pasti intinya. Karena ya setiap mau tahu ya harus dibedah dulu gitu. Makanya walaupun secara resiko combat sport itu selalu ada resikonya ke otak si atlet, tapi kan at least lu dapet gitu seni yang namanya seni bela diri bisa bertahan gitu. Strategi antar atlet itu juga kelihatan dan entertaining lah. Sedangkan kalau yang ini tuh apa ya? Sebenarnya menurut gue cukup gak jelas gitu dan yang bisa bikin orang-orang ini juara juga sebagian besarnya cuman faktor psikologis yang bikin mereka kuat-kuatan supaya kagak pingsan gitu. Karena kalau ngomongin digampar dengan orang yang berat badannya sama kayak lu dan orangnya sekuat tenaga ya pasti rusak juga otak lu setiap pertandingan. Apalagi berkali-kali digamparnya orang muka mengok gitu. Dan salah satu analogi yang bagus itu gue dapetin dari Dr. Brian Setirer dari Amerika Serikat. Ya, dimana dia bilang kalau brain injury dari concussion itu kayak lu narik duit dari rekening bank lu. Tapi kondisinya lu sendiri gak tahu duit di dalam bank lu itu ada berapa. Jadi makin lama saldo atau kesehatan otak lu itu makin habis. Dan akhirnya gak sadar tiba-tiba udah Parkinson mungkin atau Alzheimer mungkin. Susah konsen, emosi gak terkendali dan lain-lain. Ya lu bisa lihat itu di Muhammad Ali juga kayak gitu. Walaupun Dana White juga dengan gobloknya bilang ya kalau orang-orang yang gak suka mah cuman sekedar hate spread dari orang-orang tolol doang. Karena katanya kalau di boxing itu bisa ada ratusan pukulan setiap kali pertandingan. Sedangkan kalau di slap fighting atau power slap itu paling 3-5 gamparan doang pertandingan. That fighters in boxing take 300 to 400 punches a fight. And guess what? You know what my answer to that is? If you don't like it, don't watch it. Dan katanya kalau lu nggak suka ya nggak usah komen, tinggal jangan ditonton aja. Ya maksud gue nggak apa-apa juga kalau lu nggak suka dan nggak nonton tanpa ngomel-ngomel. Cuma masalahnya kan ini olahraga itu bahaya banget buat para atlet-atletnya. Dan kalau dibanding sama boxing pun kan dari ratusan pukulan tiap pertandingan juga nggak semuanya on point di dagu dengan full power maksud gue. Sedangkan kalau di power slap itu semuanya mayoritas gamparannya on point. Jadi pasti sekuat tenaga. Dan pasti masuk semua itu damage ke pipi lo. Sedangkan kalau di tinju kan lo bisa langsung KO ya gitu kan. Padahal di sisi lain pun ya sebenarnya ini olahraga juga udah ngilangin setidaknya 1 nyawa di tahun 2021. Dimana waktu itu ada slap fighting di Polandia yang ngorbanin satu atletnya yang bernama Artur Walczak. Yang dia itu digampar untuk kesekian kalinya, tumbang, dirawat 1 bulan di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Dan beritanya juga bahkan gak sebegitu tersebar sampai sekarang. Dan media yang nge-cover insiden ini juga kebanyakan gak ada yang dalam bahasa Inggris. Apakah di cover sama Dana White? Gue juga gak tahu ya. Intinya ada beritanya. Karena kalau ngomongin atlet atau mantan atlet yang cabang olahraganya bikin mereka sering kena hantam di kepala, udah banyak banget yang ngalamin gejala CTE ini. Dari mulai hilang memori jangka pendek, hilang kesadaran, sakit kepala. The things we do to one another, okay? Hell, I don't know what I'm saying. I'm just tired and confused right now. Dan bahkan sampai depresi dan ada yang bunuh diri karena mood mereka juga gak stabil dari hari ke hari. Dan saraf-saraf di muka juga bisa pada rusak secara permanen dan ini sering ditemukan sama para American football player. Banyak banget yang kena Parkinson dan kawan-kawannya.
Bayangin ya, dari olahraga yang secara nggak sengaja kena hantam di kepala aja banyak banget yang memory loss dan nggak bisa konsentrasi lagi di masa tuanya. Sedangkan ini malah sengaja digampar-gamparin tanpa ada mekanik bertahan sama sekali. Jadi menurut gue memang olahraga yang cukup tidak masuk akal. Padahal di Amerika aja banyak sekolah dan daerah yang ngurang-ngurangin izin olahraga American football buat anak-anak. Dan bahkan sekarang di beberapa daerah juga udah ada yang pakai batas umur di bawah 14 tahun gak boleh ikutan olahraga American football. Karena emang saking parahnya efek samping dari olahraga yang ngehantepin kepala. Itu pakai helm padahal tuh ya. Tapi ya balik lagi ke masing-masing orangnya. Gue sih cuman bisa ngasih tahu dari apa yang kata ahli supaya at least pada tahu efek sampingnya dari olahraga ini kayak gimana. Jadi sebenarnya olahraga ini sebenarnya harus diregulasi, mungkin bisa digodok ulang biar jauh lebih menarik untuk kita tuh sebagai playernya gitu, sebagai atletnya bisa defense gitu ya, bisa refleks gitu. Dulu kita pernah gak sih main kayak gini? Dar gitu kan. Ya kan pakai tangan loh. Dar itu kan kita masih bisa defense ya mesti. Ya gitu kan masih bisa ya. Ini tuh benar-benar digampar coy sampai pingsan coy. Jadi itu yang memang sangat-sangat apa ya. Lu kalau nggak percaya bahwa sentimennya segitu negatifnya, di Indonesia sebenarnya emang belum terlalu rame. Tapi kalau lu lihat dan tontonin itu di YouTube atau di Facebook lah paling banyak ya. Itu komentarnya jarang banget, mungkin 10% lah yang positif dan nge-support atlet-atlet. Karena banyak banget yang pada bilang bahwa ini olahraga sangat-sangat tidak aman, olahraga yang aneh, olahraga yang cenderung tolol dan sebenarnya nggak patut disebut sebagai olahraga gitu kata para netizen gitu. Tapi tentunya sebuah olahraga baru pasti akan berevolusi terus. Jadi kalau misalnya memang liga ini akan terus ada, gue yakin sih suatu saat akan ada yang melakukan perubahan. Karena kalau lu lihat UFC pertandingan pertama ya, itu tidak pakai weight class, tidak pakai protection sama sekali, nggak pakai glove ya. Itu sumo giginya copot ditendang di bawah. Kalau sekarang lu udah nggak boleh nendang kepala orang di bawah kalau di UFC. Jadi sebenarnya memang akan ada banyak perubahan lah nanti dalam pertandingan-pertandingan kayak gini, dan ini umurnya masih baru dan ini juga dari Rusia ya. Ini sama aja kayak bear fight-nya Inggris ya, London ya kan nggak ada juga resminya karena emang berbahaya dan sebegitu berbahayanya. Jadi ini adalah olahraga yang berbahaya diaplikasikan menjadi resmi tapi masih sama bahayanya kayak saat dilakukan di jalanan gitu. Jadi semoga ini bisa berubah dan ada regulasi yang tepat untuk bisa bikin ini jauh lebih aman untuk para atletnya di jangka panjang nanti. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk slap fight ini ya. Kalau misalnya kalian berpikir untuk menjadi atlet slap fight, ya silakan aja. Karena ini emang adu-adu kuatan gampar sama adu kuat-kuatan dagu ya. Jadi terima kasih semuanya sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya sentimen terkait olahraga ini, silakan drop di kolom komentar. Kalian setuju atau tidak adanya olahraga ini di dunia ini. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, channel, subscribe, follow gue di @rivalsantosa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena masih banyak hal yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.